Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Polemik yang terjadi setelah pengesahan RUU TNI ini menimbulkan beragam komentar dari para netizen sebetulnya. Spekulasi kesana kemari begitu ya, yang mengakibatkan publik kini bingung begitu. Dan sekarang kita pilih coba ya. Coba kita belajar terlebih dahulu apa sih sebenarnya isi dari RUU TNI itu begitu. Dan di sana nanti ada juga yang tidak setuju dengan RUU TNI itu. Ini menarik untuk kita lihat sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want... Dari pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dui fungsi. Ternyata draft RUU TNI yang ditolak di medsos berbeda dengan yang dibahas DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa draft revisi Undang-Undang TNI yang beredar di media sosial berbeda dari draft yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Dia menjelaskan bahwa Komisi 1 DPR hanya membahas revisi terhadap 3 pasal. Ketiga pasal yang dimaksud yakni pasal 3 terkait kebijakan dan strategi pertahanan, pasal 53 terkait batas usia pensiun prajurit TNI, dan pasal 47 terkait pengaturan peran prajurit TNI di kementerian lembaga lain. Hal ini berbeda dengan yang beredar di media sosial, di mana di dalamnya memuat banyak pasal dan bagian pasal yang sama pun jauh berbeda dengan yang dibahas DPR. Dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. Gua setuju banget nih atas pertanyaan di bawah ini. Ketika gencar-gencarnya koruptor tertangkap, kenapa mahasiswa atau mahasiswi tidak berani menyuarakan aksi demo UU perampasan aset bagi koruptor? Kenapa kalian itu semua tidak demo, malah demo lengserkan presiden lah, apaan itulah, gak jelas, tau gak? Apa kalian semua ini mahasiswa atau mahasiswi demonya tuh asal-asal demo atau ikut-ikutan atau ada yang menunggangi? Demo itu harusnya menyelesaikan semua kebijakan-kebijakan yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Nah, sekarang di era Presiden Prabowo semua koruptor, semua ketangkap semua. Dan DPR RI tidak mau mengesahkan UU perampasan aset atau hukuman mati. Harusnya nih para kalian semua yang terpelajar, katanya mahasiswa atau mahasiswi, demo lah seperti ini, perampasan aset bagi koruptor lah atau hukuman mati. Kalian menyuarakan hak-hak rakyat seperti ini. Apa memang benar selama ini dugaan rakyat kalian itu ditunggangi atau mahasewa? Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Bang, RUU TNI ini apa sih? Kok pada heboh banget orang-orang? Menarik nih, dari kemarin viral banget dan banyak public figure yang nolak hal ini. Kita bisa lihat nih, ada Fedi Nuril, Ko Ernest, Joko Anwar, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa sih pada nolak keras kayak gini? Kita cek Tempo dan Bijak Memantau. Banyak yang bilang kalau RUU TNI ini disahkan jadi kayak orde baru. Masa pemerintahan yang saking parahnya sampai digulingkan sama seluruh rakyat Indonesia. Emang separah apa sih orde baru itu? Nih, Bang Panji ngejelasin gimana orde baru buat kita yang belum lahir atau nggak ngerasain era itu. Bang Panji bilang orde baru itu hening, nggak ada penangkapan korupsi, nggak ada berita yang macam-macam. Tapi heningnya ini bukan karena damai, tapi karena mencekam. Korupsi tetap ada, tapi nggak ketahuan. Karena setiap ada yang berusaha cerita tentang ini, orangnya hilang. Bijak Memantau juga udah bikin postingan yang gampang dimengerti tentang ini. Kita baca 4 alasan kenapa tentara di jabatan publik bahaya buat kita. 1. Tentara punya histori banyak pakai kekerasan buat intimidasi masyarakat di era orde baru. 2. Cara kerja tentara komando hierarkis. Perintah atasan harus diikutin, nggak bisa didebat. 3. Bakal susah buat warga protes kebijakan pemerintah kalau nggak sepakat karena takut diintimidasi kekerasan. Last but not least, apa sebenarnya urgensi TNI jadi makin banyak dudukin jabatan sipil di luar instansi pertahanan? Karena kemarin ada berita ini, rapat diam-diam di hotel. DPR diduga ingin kebut revisi UU TNI. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Kenapa orang-orang pada marah sama RUU TNI? Karena sedang ada RUU Polri. Benernya yang mau ada revisi undang-undang itu bukan cuma di TNI, tapi di Polri juga lagi ada. Pertanyaan besar ya, kenapa orang-orang malah pada fokusnya ke RUU TNI bukan ke RUU Polri? Padahal lebih berbahaya RUU Polri kalau sampai beneran disahkan. Kalian bisa cari di Google atau nonton di YouTube betapa bahayanya RUU Polri kalau sampai beneran terjadi. Balik lagi ke pertanyaan kenapa orang-orang malah pada protesnya soal RUU TNI. Jawabannya biar RUU Polri ini bisa luput dari perhatian publik. Makanya kemarin ada pihak-pihak yang menebarkan ketakutan dengan cara ngebuat narasi kalau TNI nantinya bakal nguasain kementerian, lembaga, sampai masyarakat. Biar publik itu pada fokusnya ke RUU TNI aja. Nah, RUU Polri-nya luput dari perhatian, tahu-tahu nanti disahkan. Padahal justru RUU Polri ini lebih berbahaya buat kementerian, lembaga, dan masyarakat. Apalagi yang kita tahu di badan kepolisian itu udah terlalu banyak oknumnya. Dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi juga udah rendah karena oknum mereka sendiri. Pesannya buat orang yang suka main-main jadi pahlawan di sosial media, nggak usah mengatasnamakan warga sipil. Kita di sini juga warga sipil, gue juga warga sipil. Cuma bedanya gue waras dan nggak suka bikin keributan. Kalau warga sipil harusnya lihatnya adil. RUU TNI dikawal, harus berani
berani juga kawal RUU Polri. Jangan cuma ke satu sisi doang, takutnya kan Anda jadi dead cat body buat ngalihin isu di sosial media. Kita lihat berita ada revisi undang-undang TNI yang perwiranya bisa masuk lembaga sama kementerian. Ya tinggal dilihat aja fieldnya itu ada urusan soal militernya apa enggak. Bukan yang tiba-tiba anggota TNI itu bisa masuk Komdiji atau Kementerian Sosial, kan nggak gitu konsepnya. Jadi buat SJW yang suka bawa-bawa nama warga sipil, nggak usah nyiram bensin terus bikin ribut, nggak asik men lo begitu. Akhirnya revisi undang-undang TNI berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi undang-undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi undang-undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Karena Indonesia udah beneran gelap. Apa investornya kabur, panik ya? Panik RUU TNI itu mantu. Kenapa? Karena mafia pada panik. Mafia tambang, mafia migas, mafia bengek. IHSG turun drastis sekaligus ya, panik sama RUU TNI, habis tuh para koruptor dan mafia. Lanjutkan Pak Prabowo sehat selalu beserta kabinetnya dan seluruh kader-kader Gerindra sehat selalu. Rakyat saya dan Emru terdukung RUU TNI. Lanjutkan RUU TNI. Tuman emangnya yang netizen nih dengerin ya, yang bisa memainkan IHSGE, indeks harga saham global, siapa? Mafia. Jadi dukung pemerintahan Pak Prabowo, terus Pak Prabowo tuh mafia longo. Nah itu ya seharusnya pelajari dulu sih sebenarnya. Kalaupun ada ketakutan ya kita lihat besok lah bagaimana akhirnya. Karena yang jelas bahwa apa yang dicatat di situ itu memang tidak ada nyerepet ke dubung siang dulu begitu ya. Kalaupun itu terjadi sebenarnya mungkin sebetulnya. Kalau mau saja Bapak Prabowo kan sudah kudeta dari dulu sebenarnya kan. Tapi bagaimana beliau itu fokus ke negara begitu, untuk mengamankan negara. Jadi kita pantau saja dulu lah, nggak usah berburu sangka begitu ya. Kita fokus kepada yang lain yang lebih penting lah, yang bisa mengembangkan diri kita dulu lah begitu ya. Dan semakin menarik betul. Dan sekarang kita coba dengar ya bagaimana si netizen yang menolak revisi UU TNI. Sedangkan Polri juga ya. Ini dia. Udah mulai ada kan narasinya. Dia ilah, lu lihat no, Vietnam sama Cina militer mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Curang emang. Enggak. Emang masalah ngambil contoh yang bagus-bagus kita jagonya, harus diakui. Pajak nih biar tinggi, ngambil contohnya Europe. Pendidikan biar nggak terlalu tanggung jawab, milihnya pasar bebas, ngambil contohnya US. Militernya mau di ini itu ngambilnya contoh negara lain. Emang jago gitu. Maksud gue benerin aja polanya dulu. Gini, misalnya sebelum RUU TNI kemarin disahin nih, tok RUU perampasan aset. Selesai itu rapat ini RUU TNI, potong kuping gue. Gak sedikit yang setuju. Cuma kan gue gak mau. Pokoknya pesan terakhir buat teman-teman yang kerjanya jadi buzzer, kalau duit tabungan lu masih ada, campaign ini jangan lu ambil, jangan. Telak lu kalahnya, telak. Dengan telah selesainya pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan pendapat akhir pemerintah, maka sekali lagi ini puterannya untuk semua, kan tadi antara fraksi. Sekali lagi kami minta persetujuan yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang?
ribut-ribut revisi UU TNI. Emang apa sih dampaknya bagi kita masyarakat? Dampaknya adalah tentara bisa masuk ke lebih banyak jabatan sipil, mulai dari kementerian, lembaga negara sampai BUMN, dan itu bisa berbahaya banget. Dulu, zaman Orde Baru, tentara punya 2 fungsi, menjaga keamanan dan ikut ngatur pemerintahan. Hasilnya, pemerintah jadi sulit dikritik. Misalnya, waktu ada mahasiswa yang protes soal korupsi dan ketidakadilan, mereka malah ditangkap, diintimidasi, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Media juga nggak bisa sebebas sekarang. Kalau ada koran atau majalah yang terlalu vokal, bisa langsung dibredel alias dilarang terbit. Rakyat nggak punya banyak ruang buat menyampaikan pendapat karena semua harus sesuai dengan kepentingan penguasa. Sekarang revisi ini bisa membuka jalan ke situ lagi. Kalau tentara mulai masuk ke jabatan sipil dan punya peran besar di pemerintahan, maka kontrol terhadap kebijakan bisa semakin terbatas. Kritik dari masyarakat atau media bisa dianggap gangguan, dan bukan nggak mungkin kita bakal lihat aturan-aturan yang bikin suara rakyat makin diredam. Buat kita sebagai masyarakat biasa, ini bisa berpengaruh ke banyak hal. Misalnya, kalau ada kebijakan yang nggak adil, kita protes di media sosial atau turun ke jalan. Bisa-bisa malah dianggap mengganggu stabilitas negara. Kalau tentara makin dominan di birokrasi, budaya pemerintahan bisa jadi lebih kaku, nggak transparan, dan sulit dikritik. Kita bisa kehilangan hak buat mengawasi kebijakan karena semuanya serba tertutup dan sulit diakses. Jadi revisi ini bukan cuma urusan internal TNI, tapi juga menyangkut masa depan demokrasi kita. Makanya kita harus tolak. Mengapa kita menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia? Pertama, terkait dengan usulan perubahan untuk menghapuskan kewenangan presiden dalam konteks pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Yang kedua, berkaitan dengan perubahan mekanisme anggaran, gitu ya, yang sebelumnya harus melewati Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan. Hari ini dengan usulan-usulan yang ada, TNI bisa merumuskan, ya kan, anggarannya sendiri, bisa mengajukan sendiri, termasuk juga mempertanggungjawabkan sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan pengkaryaan perwira TNI aktif di jabatan-jabatan sipil. Ini masalah lama yang sudah muncul sejak tahun-tahun sebelumnya, dan dalam rencana revisi ini juga diperluas, gitu loh. Ini menjadi berbahaya karena akan menghidupkan kembali praktek dui fungsi TNI yang dulu diterapkan pada masa Orde Baru. Yang ketiga, berkaitan dengan semakin meluasnya perang internal. Ini juga masalah lama, gitu kan? Yang sudah muncul terutama sejak dan semakin menguat terutama sejak masa pemerintahan Jokowi 2014-2015, gitu. Banyak MOU ya sebagai dasar pengaturan perang internal, gitu ya. OMSP untuk mengamankan pembangunan, kemudian pengamanan keamanan dalam negeri, termasuk juga tugas-tugas lain, gitu. Dan dalam rencana revisi ini juga diperluas, apalagi mekanismenya juga diperlemah, gitu kan, diturunkan. Kalau sebelumnya lewat keputusan politik negara, pemerintah dan DPR lewat mekanisme kerja, di usulan yang ada itu diturunkan. Mekanisme lewat PP dipermudah, tentu ini akan semakin memperkuat, gitu ya, memperkuat keterlibatan militer dalam konteks internal yang tentu ini akan berdampak pada kehidupan demokrasi. Yang terakhir, saya mencatat soal akuntabilitas, ya. Terkait dengan anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Jadi ini juga menjadi persoalan, terutama berkaitan dengan peradilan militer, gitu, yang dalam usulan yang ada, gitu ya. Ini di situ dibilang bahwa ini harus diadili di peradilan militer, gitu. Nah, saya kira secara umum saya mencatat ada 4 persoalan utama, gitu ya. Tentu ada banyak persoalan lain berkaitan dengan revisi undang-undang TNI yang hari ini menjadi perbincangan, yang kalau itu diakomodasi dalam rencana perubahan ke depan, tentu saja ini akan mengancam kehidupan demokrasi yang sudah dibangun sejak 98. Sejarah kelam terulang kembali. Revisi rencana undang-undang TNI dibuka kembali. Diadakan di gedung mewah hotel yang berbintang secara diam-diam. Bakalan mampus semuanya masyarakat Indonesia. Kembali lagi terulang, nggak bisa berkomentar. Kembali lagi penembak misterius datang kembali. Rencana undang-undang TNI yang dikeluarkan tidak dibuat di gedung DPR, tidak dibuat di publik umum, dan tidak diketahui oleh masyarakat. Perlu kita ketahui kalau semuanya TNI nanti dikasih kesempatan untuk duduk di pekerjaan sipil. Dulu udah ada kesepakatan kalau militer dan sipil harus dipisahkan. Semua yang udah disepakati berubah lewat revisi rencana undang-undang TNI. Apa yang udah kalian sepakati membuat rencana undang-undang TNI, membuat revisi baru kalau TNI atau militer bisa
bekerja di sipil, bahkan menambah orang untuk bekerja di kementerian. Rapat tertutup yang diadakan oleh mereka anggota DPR membuat suatu revisi rencana undang-undang TNI kalau mereka yang ada di militer itu boleh untuk disip. Revisi undang-undang TNI, gue setuju apa enggak ya? Mau setuju tapi belum ada yang mau bayar mahal. Lagi siapa sih ini orang yang pertama ngide? Indonesia tuh butuh lapangan kerja, bukan darurat militer. Udah gitu ya, gedung DPR ada, rapatnya pakai di hotel mewah. Ini gedung DPR-nya lagi dipakai hajatan apa gimana sih? Tadi dudukin rakyat, panik loh. Aduh, rapat ngumpet-ngumpet udah kayak gerombolan lagi merencanakan perampokan bank. Aduh, listrik bunyi lagi bentar. Lagian ngapain sih TNI pakai ngurusin sipil? Emang Pak Jenderalnya udah capek nganggur di markas? Atau anak buahnya udah bosan main pingpong terus? Pak Jenderal, perang dunia 3 tuh dikit lagi Pak. Ngapain ngurusin sipil? Mendingan latihan nembak Pak. TNI itu tulang punggung negara, bakal jadi tulang punggung yang keropos kalau sampai dipolitisir untuk golongan tertentu. Ayo lo, kalau emang mau berpolitik atau berbisnis, kan bisa gabung ormas. Sama-sama loreng kok. Ya kalau emang mau mengisi jabatan sipil, nggak apa-apa. Tapi mau nggak senjatanya diganti sama ketapel? Iya. Nih ya, kalau sampai RUU itu disahin, bakal capek loh. Nanti ada oknum TNI yang udah ngincer kaum hawa, masa ngincer jabatan ganda juga? Jangan sampai RUU ini disahin, takutnya nanti AHY bilang, tuh kan Pak, ngapain sih dulu pakai nyuruh berhenti? Nih ya, kalau TNI sampai ngisi jabatan ASN, emang boleh ASN ngisi jabatan perwira? Kalau boleh, Halodeck makin merajalela. Udah pokoknya TNI itu harus netral, diterapin juga boleh sih. Udah mendingan TNI jaga pertahanan dan perbatasan NKRI aja udah cocok jadi alat negara bukan alat kekuasaan. Ya ini udah. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan. Jadi video ini adalah sebagai bentuk penyeimbang teman-teman ya. Bagaimana sekarang kita lihat dulu bagaimana pemerintah ini memimpin kita. Karena kita tahu sendiri bahwa ini baru saja mau mencapai 1 tahun lah pemerintahnya. Dengan segala gebrakan yang sudah terjadi ya, kita ada plusnya juga lah, ada baiknya juga lah. Begitu banyak korupsi kemarin yang diungkap, koruptor yang ditangkap begitu ya. Seharusnya itu sebagai bentuk terima kasih kita lah ya. Sekarang ini dengan revisi ini janganlah sampai kita buat kacau lagi di negara ini yang dijaga tata krama, kesopanan dan sebagainya ya. Jangan sampai nanti warga yang lain juga ya yang ikut-ikut nimbrung begitu ya, yang hanya untuk mementingkan dirinya, kelompok dan sebagainya akan memanfaatkan kita ya. Intinya sebetulnya kita sebagai rakyat Indonesia tetap jaga persaudaraan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.